Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arif dari KKGMI Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Materi yang saya sampaikan dalam video ini merupakan materi terakhir dalam semester 1 mata pelajaran fikih kelas 6 MI. Adapun judul besarnya adalah binatang yang halal dan yang haram. Kompetensi dasar pembelajaran video ini adalah menganalisis ketentuan binatang yang halal dan haram dikonsumsi. Adapun indikator pencapaian kompetensinya, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu memahami ketentuan binatang yang halal dan yang haram, dan juga mampu menganalisis ketentuan binatang yang halal dan yang haram. Oke, langsung saja, ini dia binatang yang halal dan yang haram. Jenis binatang yang halal dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu binatang yang hidup di air, dan yang kedua binatang yang hidup di darat. Semua jenis binatang yang hidup di air, baik itu air tawar ataupun air laut, hukumnya halal dimakan walaupun matinya karena berbagai faktor seperti disembelih, dipancing, ataupun mati sendiri. Yang perlu dicatat adalah binatang air yang dihalalkan adalah binatang yang hanya hidup di air saja. Nah, yang dikecualikan adalah binatang yang bisa hidup di air dan bisa hidup di darat atau hewan amfibi. Nah, kalau amfibi itu hukumnya berbeda. Sedangkan yang kedua, jenis binatang yang hidup di darat yaitu semua jenis binatang yang baik dan boleh menurut syarak, maka boleh dimakan dagingnya. Contohnya seperti unta, sapi, kambing, domba, dan lain sebagainya. Sebelum daging binatang kita konsumsi, tentu terlebih dahulu dimatikan dulu. Karena kita tidak bisa begitu saja makan binatang yang belum mati dan belum dimasak. Maka pada subbab ini kita akan membahas tata cara penyembelihan binatang yang halal. Dalam Islam, menyembelih binatang sangat dianjurkan untuk dilakukan dengan baik dan lemah lembut. Sebisa mungkin sebelum dan pada saat menyembelih tidak menyakiti binatang. Proses penyembelihan dalam agama Islam tidak sekedar mematikan hewan saja, tetapi juga harus memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ada. Demikian ini adalah untuk menghindari penyiksaan terhadap hewan tersebut. Syarat penyembelih: orang yang menyembelih harus beragama Islam, harus berakal sehat, dan harus mumayyiz. Artinya, orang yang tidak beragama Islam atau orang yang tidak memiliki akal sehat, misalnya sedang dalam kondisi mabuk atau gila, dan juga orang yang tidak mumayyiz. Mumayyiz itu artinya mampu dan bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Nah, orang-orang tersebut tidak diperbolehkan menyembelih hewan. Nah, jika kok ternyata masih mau menyembelih hewan, maka menyembelihnya tidak sah, dan status daging hewan sembelihannya menjadi bangkai, dan bangkai tentu hukumnya adalah haram. Syarat hewan yang akan disembelih: syarat binatang yang disembelih agar dagingnya halal dan bisa dikonsumsi ada dua. Yang pertama, binatang tersebut adalah binatang yang secara zatnya halal, dan yang kedua, ketika disembelih, binatang tersebut harus dalam keadaan hidup dan sehat. Untuk binatang yang sebelum disembelih saja sudah haram, misalnya seperti anjing, itu biarpun disembelih dengan tata cara yang sesuai syariat pun, hasilnya juga tetap daging tersebut menjadi haram. Atau juga terdapat binatang yang halal, tetapi ketika hendak disembelih sudah dalam keadaan mati, itu juga dagingnya berlaku haram dan tidak boleh dikonsumsi. Saya contohkan lagi, misalnya saya punya ayam. Nah, ayam tersebut lari-lari di jalan dan kemudian ditabrak motor. Nah, jika setelah ditabrak itu kok langsung mati ayamnya, maka ayam tersebut sudah berstatus menjadi bangkai dan berlaku haram. Namun,
Jika ternyata ayam tersebut masih hidup dan masih sempat kita menyembelih, maka daging ayam tersebut berlaku halal dan boleh diolah dan kemudian dikonsumsi. Syarat alat yang digunakan untuk menyembelih ada 3. Yang pertama, alat tersebut harus tajam. Yang kedua, terbuat dari sesuatu yang keras, contohnya seperti besi, baja, batu, atau bambu. Dan yang ketiga adalah tidak berbentuk seperti kuku, tulang, ataupun gigi taring. Jadi tidak boleh kok lancip terus bentuknya kayak gigi, itu nggak boleh. Yang boleh itu seperti pisau, itu yang sebagaimana kita tahu itu. Jadi matinya binatang bukan karena ditikam atau ditusuk, tapi dengan disembelih. Semakin berkembangnya zaman dan teknologi, saat ini banyak perusahaan makanan yang menyembelih hewan yang dalam jumlah yang banyak dan tentunya menggunakan mesin-mesin canggih. Nah, adapun cara menyembelihnya agar sesuai dengan syariat, perhatikan hal-hal berikut ini. Pertama, setelah menyiapkan alatnya, posisikan hewan pada alat tersebut sehingga antara hewan dan alat canggih tersebut sudah sesuai. Dan jangan lupa sebelum menyembelih hewan tersebut harus didahului dengan bacaan basmalah. Baik melalui teknik tradisional ataupun teknik modern, sebagai umat muslim mempunyai kewajiban ketika menyembelih hewan haruslah didahului dengan bacaan basmalah tak memperlakukan hewan tersebut dengan baik. Berikut ini merupakan kesunahan-kesunahan yang dilakukan saat menyembelih. Adapun hikmah dihalalkannya binatang diantaranya meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan petunjuk bahwa ada binatang yang halal dan juga ada binatang yang haram. Selanjutnya, meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyediakan berbagai macam protein hewani dari binatang yang halal. Yang nomor 3, dengan mengonsumsi daging dari binatang yang halal, berarti kita telah berhasil memelihara diri secara lahir dan batin. Dan yang terakhir adalah sebagai ujian untuk menguji keimanan manusia. Pembahasan tentang binatang yang halal telah selesai. Sekarang kita masuk kepada pembahasan binatang yang haram. Binatang yang haram adalah semua jenis binatang yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam. Jenisnya ada 2, yaitu binatang yang haram dimakan karena binatangnya sendiri atau menurut zatnya sendiri sudah haram. Contohnya seperti babi, anjing, semua binatang yang bertaring, binatang yang menjijikkan, dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua, yaitu binatang yang haram dimakan karena faktor yang datang dari luar. Contohnya seperti binatang sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya, bangkai, atau jalalah, yaitu binatang yang sebagian besar makanannya adalah sesuatu yang kotor ataupun najis. Walaupun pada awalnya binatang tersebut adalah binatang yang halal dimakan menurut zatnya, tetapi dia menjadi tidak boleh dimakan apabila binatang tersebut lebih banyak memakan sesuatu yang kotor. Berikut ini adalah akibat orang yang mengonsumsi daging binatang yang haram. Seorang mukmin yang baik adalah orang yang mampu mengambil hikmah atas apa yang ditetapkan kepadanya. Adapun hikmah diharamkannya binatang tertentu merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Karena binatang-binatang yang diharamkan oleh Allah tersebut sejatinya mengandung zat atau sesuatu yang merusak tubuh manusia. Demikian penjelasan dari saya tentang materi fikih semester 1 kelas 6. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.